Iya. Harus ceria dong kayak Fafa. Ceria selalu. Gitu. Iya, Pak. Fokusnya kamera itu yang bawah itu loh. Yang bawah yang mana? Yang tengah. Dijawab. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan podcast Siswa Berprestasi SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Untuk edisi kali ini, sobat belajar semuanya, kita akan menghadirkan atau telah menghadirkan dua siswa yang berprestasi di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta tahun 2022. Ada dua di sebelah kiri saya, ada Anindya Maharani Sekar Sanjaya. Halo. Dan di sebelah kanan saya ada Safaras Aufa Azalia. Halo. Nah, yang di sebelah kiri sering dipanggil Anin, mah belibet banget gua mah. Yang sebelah kanan sering dipanggil Fafa. Ya, satu-satu Nita nanti akan bertanya kepada mereka berdua, gimana sih caranya mereka berdua bisa dapat prestasi, kemudian bisa dapat sesuatu yang membanggakan untuk sekolah, tentunya untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kedua orang tua mereka. Oke, langsung saja kita tanya kepada yang pertama di sebelah kanan saya dulu, karena Islam mengajarkan yang baik itu adalah yang sebelah kanan. Assalamualaikum Fafa. Waalaikumsalam Pak Bar. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik banget. Kayaknya wajah kamu ceria gitu. Jelas. Apa yang membuat wajahmu terlalu ceria hari ini? Sekolah. Sekolah. Ini kebetulan hari terakhir ya? Iya. Hari terakhir sekolah. Semester 1. Besok mau penerimaan rapot atau hasil belajar. Oke, sebelah kiri saya ada Anin dari 6C. Assalamualaikum Anin. Waalaikumsalam Pak Bar. Oke, ini termasuk siswa yang luar biasa. Cerewetnya maksudnya ya. Ramenya sering banget di kelas. Yang kanan tadi juga sebenarnya iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik. Tapi Iya. kok suaranya kayaknya nggak maksimal gitu. Ada apa? Apa yang bikin kamu sedih kayaknya hari ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Harus ceria dong kayak Fafa. Ceria selalu. Gitu. Iya Pak, ceria. Oke, sobat belajar semua, kalian semua bisa melihat kiri dan kanan saya ini semua menggunakan seragam tapak suci Putra Muhammadiyah. Salam TS ini gimana? Gini ya. Iya. Salam tapak suci. Iya. Yang melambangkan apa nih? Ya ini pokoknya gini ya, jangan gini, menggar. Oke, kita akan langsung saja bertanya-tanya nih kepada mereka berdua. Nanti akan sobat belajar ketahui bagaimana sih sebenarnya cara meraih prestasi itu menurut kemampuan kita sendiri, kan gitu kan ya? Iya. Nah, Iya. Kalau kita ingin berprestasi itu boleh nggak sih kita itu bersikap malas? Nggak boleh. Tentu nggak boleh. Ya, boleh. Kalau misalnya kita mau berprestasi, kalau pagi hari setengah 6, setengah 7 itu kita masih berbahan di kamar tidur gitu, gimana itu hasilnya tuh? Hasilnya itu nggak bisa hancur. kayaknya. Iya, udah hancur. Tapi pernah Fafa kayak gitu? Pernah. Pernah sih ya? Pernah. Andin juga pernah? Ya pernah Pak. Nah, apalagi kalau bulan Ramadan. Iya. 98 hari lagi kurang lebih kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nah ini berarti sesuatu yang harus dikurangin nih. Ya. Rebahan di pagi hari, ya kan? Iya Pak. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda, rezeki itu banyaknya itu di pagi hari. Iya. Kalau pagi hari malas-malas, gimana bisa dapat prestasi gitu kan? Ya? Nah. Oke, prestasi apa nih yang terakhir Fafa peroleh di SD Muhammadiyah 1? Juara 2 seni tunggal O2 SN kemarin Juli atau Agustus ya. O2SN itu apa sih? O2 SN Itu semacam pertandingan khusus olahraga gitu apa enggak? iya. Khusus olahraga Iya. ya? Jadi nggak ada yang Sana semacam... bukan cuman tapak suci, tapi perguruan lain juga. Oh, tapi bela diri? Iya. Nggak ada pelajaran kayak matematika kayak gitu ya? Nggak ada. Juara 2 berarti medali Khusus olahraga. Khusus olahraga berarti semacam kayak Piala. Oke, piala, bukan medali ya? Soalnya kota Surakarta. Oh, tingkat kota Surakarta. Nah, kalau Anin prestasi terakhir yang diperoleh nih Itu yang di Magelang, Pak. di Magelang, kejuaraannya Juara 3 Fighter. 3 vektor. Tanding. Iya. Tanding. Nah, ini cowok-cowok nih, hati-hati sama cewek nih. Mereka berdua ini juga vektor. Iya.
Berani fighter. Ada yang juara 1 dapat medali emas di Magelang juga. Wih, tepuk tangan, medali emas luar biasa. Medali perunggu juga luar biasa tentunya ya sobat belajar. Karena apa ya? Namanya medali itu sebuah kebanggaan. Dipoto nggak tuh waktu itu? Iya. Ada fotonya nggak? Ada, tentu aku ada. nggak ada pak kayaknya. Waduh, nggak ada fotonya. Harusnya ada. harusnya Itu kan ada dong. kenang-kenangan. Tapi medalinya ini dibawa nggak ini? Enggak. Enggak, di Harusnya rumah dibawa. pak. Dilihatkan sama sobat belajar harusnya ya. Oke, baik. Dulu Fafa, gimana awal mula dulu itu menemukan bakat yang ada di diri kamu? Dulu awalnya itu cuma ekstrakurikuler. Setelah itu Ekstrakurikuler di sekolah ya? Iya, di sekolah. Terus kata guruku itu bagus gitu loh buat Siapa nih ikut gurunya nih? Pak Joko, Pak Joko, Pak Darji sama Bu Darji Hanif. sama Bu Hanif. Oh, Bu Hanif yang sekarang sudah ke Kalimantan itu Iya. ya? Oke, kalau Anin, dulu ketemunya bakat di apa namanya Factor Tapak Suci ini gimana nih? Dulu awalnya aku disuruh bapak buat ikut bela diri. Bapaknya siapa nih? Aku. Oh, bapaknya aku. Dikira bapak guru yang lain gitu. Soalnya katanya itu meskipun cewek harus tetap bisa bela Oh, diri. tentu saja, karena sekarang itu sering sekali cewek itu jadi korban kejahatan nih sobat belajar ya kan ya. Iya. Bahkan kadang-kadang cowok aja jadi korban kejahatan. Padahal Pak Bar sendiri juga belum tentu bisa bela diri kayak mereka berdua nih. Hebat, luar biasa. Oke, kemudian kalau Fafa nih, mengapa memilih mendalami bakat tapak suci ini di SD ini? Ya karena ada sempat di SD, kenapa harus sampai SMP itu loh Pak. Oh gitu, Jadi, mumpung iya. masih ada waktu gitu ya? Iya. Terus panjang juga waktunya. Padat waktunya. Jadi Fafa ini harus bisa memanfaatkan waktu, harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa gitu Iya. ya. Oke, luar biasa. Kalau Anin? Karena apa itu kan bapak kan nyuruh bela diri ya. Terus aku pas udah masuk ekstrakurikuler ini aku kok suka, aku juga kayak seneng aja gitu. Sama tapak sucinya. Habis itu ya udah aku terusin. Nah, habis itu aku akhirnya itu kan sama Pak Joko disuruh lomba. Ya udah aku ikut aja. Tapi yang kalian berdua rasain capek nggak sih ikut ekstrakurikuler tapak suci khususnya? Nggak Ya. boleh capek dong. Tapi kalau mau jujur biar sobat belajar juga tahu, capek nggak sebenarnya? Ya capeknya Ya, capek ada ya sih capek. Pak. Tapi Cuman nggak boleh capek. Iya, tapi cuman nggak boleh capek. Nah, ini sobat belajar yang harus kita tiru. Namanya usaha itu ya pasti capek. Nggak mungkin nggak, kan gitu kan ya? Iya. Tapi gimana caranya kita bisa melawan rasa capek itu supaya kita bisa dapat prestasi yang luar biasa, gitu kan ya? Iya, Pak, Ya, bener luar banget. biasa. Oke, kemudian Fafa nih, apa saja yang harus kamu siapkan untuk menyalurkan bakat tapak sucimu ini? Ya, itu harus berlatih seminggu paling nggak 3 kali, Pak. Seminggu 3 kali. Lalu nggak boleh putus asa. Kalau putus asa ya nanti hancur. Tapi pernah nggak waktu latihan merasa menyerah, nangis gitu? Nggak, Belum pernah ya, belum Iya. pernah, jangan sampai ya. Iya. Tapi ya itu manusiawi sih sebenarnya sobat belajar, namanya manusiawi. Kita merasa kadang kita itu lemah, pada waktu itu kita masih lemes banget, kurang semangat, nangis. Pak Baraja pernah loh. Tapi ya harusnya itu dikurangin sih. Kalau Anin gimana? Apa sih yang dipersiapkan? Ya tentunya latihan sih Pak. Latihan paling sama kayak Fafa seminggu tuh 3 kali. Itu semua kalian berdua latihannya cuma di sekolah aja apa gimana? Nggak, aku ada latihan di Sumber. Di Sumber berarti di luar ya? Aku di sekolah aja. Kalau Anin di sekolah aja, oke. Ya itu berarti tetap harus bisa membagi waktu tentunya. Kalau dibantu oleh siapa saja nih untuk mempersiapkan segala sesuatunya tentang ekstra tapak suci ini, Fafa? Oh, yang kayak tadi tuh loh Pak, Pak Joko, Pak Darji, sama Bu Hanif. Sama yang bantu mereka bertiga. Iya. Kalau Anin gimana? Sama Pak Sama Pak aja. Joko, Pak Darji, Bu Hani. Kalian mulai dari kelas berapa sih ekstranya ini? Dari kelas 1. Kalau kelas 1, 2 itu wajib, Pak. Dari kelas 1, 2 di sini ya, di Iya, sini ya, sobat wajib belajar di tapak SD suci. Muhammadiyah 1 itu ekstra tapak suci wajib di kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 sampai kelas 6 itu ekstra pilihan. Tapi sampai sekarang masih mendalami ekstra tapak suci. Masih, tapi Anin- kalau kalau kelas 6 ini semester 2 udah nggak boleh, Udah Pak. nggak boleh, Karena udah dibatasi waktunya. fokus ke Lulus. materi, ke ujian ya seperti Ya. itu. Kalau Anin gimana? Itu pertama awalnya juga kelas 1 waktu di Surabaya. 1 di Surabaya. Dulu oh ini Anin pindahan. Sobat belajar dari Kelas- Surabaya.
SD Muhammadiyah juga. SD Muhammadiyah 4. 1. 1 juga? Iya. Oh, kirain 4. Yang terkenal Surabaya itu malah angka 4-nya. Sobat Belajar Pucang Surabaya, Pak Bar pernah ke sana. Gede sekolah. Kalau 1 malah belum tahu tuh. 1 Surabaya. 1 itu masuk ke gang, Pak. Masuk ke gang. Kira-kira tempatnya mana? Masih ingat nggak? Tempatnya itu Daerahnya deket TK Aisyah, Pak. Oh, dekat TK Aisyah. TK Aisyah padahal banyak nih ya. Susah, Pucang ya. Anom juga, Pak. Pucang. Oh, sekitar Pucang juga. Ha-ha. Oh, berarti dekat sama itu. Memang Surabaya itu kotanya besar sih. Kan Jadi, apa tuh namanya depannya itu SMP enggak SMA gitu. satu komplek Muhammadiyah semua? Enggak Enggak kayak. juga. Tapi di sana udah nemu bakatnya. Iya. Di SD Muhammadiyah 1 Solo melanjutkan itu. Iya. Gitu ya. Oke. Terus gimana nih respon orang tua kalian terhadap bakat yang kamu miliki sekarang? Oh, tentunya itu ya bahagia banget, Pak. Bahagia? Ya. Apa orang tua nggak sedih gitu? Kadang kamu harus kecapean. Enggak. Orang tua ngerasa kasihan. gitu? Enggak. Enggak. Biarin aja gitu malahan dia. Ya, gimana ya, Pak ya? Kalau Anin gimana? Ya seneng, Pak, karena apa sih itu namanya? Bisa bela diri. Iya, bisa bela diri meskipun cewek kan juga disuruh. Habis itu Tapi kalian merasa terpaksa nggak sih? Enggak, kalau Pak. terpaksa enggak. enggak terpaksa, Ini Pak. murni kalian juga pengen mengembangkan Iya. itu gitu ya? Iya. Apa kalau menurut kalian tujuan manfaat yang kalian dapat dari ekstra ini? Tentunya ya nanti kalau ada orang jahat ya bisa bisa dilawan gitu lah, Bisa Pak. dilawan ya? Meskipun itu cowok? Iya. Berani? Berani, tentu. Waduh, Pak Bar jadi takut nih. Kalau ini gimana? Apa manfaat yang di? Ya sama, Pak, kalau apa itu kan temen cowokku kan banyak ya, Pak, ya yang suka gangguin aku. Suka gangguin apa gimana nih maksudnya? Ya suka gangguin, suka Bikin diajak. nangis gitu? Enggak. Tapi Nah, pernah ini- nangis gak gara-gara dinakalin sama temen cowoknya? Enggak pernah. Gak pernah? Jangan. Ya, kalau bisa Kalau jangan. dia main fisik ya kita lawan aja. Kalau fisik ya dilawan pakai matematika Iya. kan gitu ya. Enggak, Pak. Enggak, kirain pelajaran. Fisik Beda, itu Pak. berarti Beda, Pak. fisik itu nggak boleh nih. Itu namanya body shaming namanya ya, sobat belajar ya. Nggak boleh. Jadi kita harus sesama teman tuh harus saling menyayangi kan gitu kan ya. Menyayangi. Nah, nggak boleh nakal sama temennya, apalagi suka bikin nangis. Waduh. Aduh. Ini. Dulu Pak Persi punya Parah. pengalaman tuh SD pernah bikin nangis temennya. Oke, kemudian bentuk dukungan orang tua nih terhadap kamu. Ya pas sebelum lomba itu pastinya beli doa buat aku, habis itu semangatin. Berdoa tuh biar lancar dapat juara itu loh, Dapat Pak. juara. Dan hasilnya ternyata juga Iya, juga dapat juara. Kalau Anin, bentuk dukungannya Ya sama, Pak. Aku itu sebelum lomba ya didoain biar dapat juara dan alhamdulillah didoain kayak dapat orang juara. sakit gitu ya? Enggak, Pak. Oh enggak, nah gimana nih? Ya didoain supaya bisa dapat juara dan alhamdulillah dapat Dapat juara. Kalau kalian berangkat latihan atau berangkat lomba gitu minta doa restu nggak sih sama orang tua? Iya, Iya, Pak, tentu. tentu. Ini sobat belajar ini namanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berangkat harus pamit cium tangan. Pak Bar aja gedenya segini udah 30 tahun masih cium tangan orang tua. Kalau berangkat kerja ke SD Muhammadiyah. Ya 1. harus itu, Pak. Harus tentu. namanya ya kan? Harus, Mau Pak. sedewasa apapun kita sama orang tua tetap harus kayak gitu. Iya, soalnya Iya. udah ngelahirin kita. Nah, itu udah dia ngelahirin sobat kita. belajar. Jadi kita harus menyayangi kedua orang tua dengan sesungguh-sungguhnya. Baik, pernah nggak sih kedua orang tua nganterin kalian sampai ke tempat lomba kayak gitu? Kalau pas itu yang 2 itu yang kan itu prestasiku ada 4, yang 2 itu Banyak. di online tuh, Pak. Online tuh jadi Online apanya nih? rekam video lombanya. Oh, lomba. Oh, kemarin Covid. Nah, Ya, iya. kemarin Covid ya, lomba online. Online. Terus yang si Anin ikut gak lomba online? enggak. Ih, enggak lucu. Vector. Vector online gimana kamera ditonjokin gitu kan? Gak bisa dong, Pak. Nah, gimana nih? Kalau Online? vector gak ada. Kalau online tuh seni tunggal. Oh, seni. Oh iya, berarti semacam kayak bawa senjata sendiri kayak Ya. gitu, direkam terus rekamannya dikirim. Dikirim. Oh, kirain kameranya dia berantem gitu. Iya dong, Pak. Enggak ya. Kalau 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 yang 2 itu lomba di Magelang. Ya, diantar sampai ke sana. nggak diantar. Dulu tuh Ih, kasihan berangkatnya banget. sama Kasian banget gak diantar berangkatnya tuh sama sekolah. sama sekolah.
Habis itu Sekolahnya besoknya berangkat ke sana gitu. bukan bukan Pak. lagi mana nih? Sekolah mobil antar jemput. Oh, mobil antar jemput. Terus oke. nanti paginya pas mau lomba itu orang tua ke sana ke gor. Cuma lihat doang apa sampai ketemu sama Fafa nih? Ya, ketemu juga. Sampai ketemu. Ya, Oke. sampai malam. Sampai malam. Jam 10. Oh, luar biasa sebenarnya. Ini berarti kalau kita nggak ngatur apa namanya fisik kita bisa drop di sana nih ya. Iya. Berarti emang harus diatur minuman, nutrisi, makanan yang gitu. Kalau Anda juga pernah diantar sampai ke tempat lomba? Pas dulu TK pernah, cuman pas SD? SD ini enggak kan, Sama aja nih mereka berdua kasihan banget ya. soalnya kan berangkat sama-sama, itu pakai mobil antar jemput sekolah juga kan sama Fafa itu Pak. Oke, tapi ketika kalian dulu dapat juara, orang tua ada di sana ya? Iya, Ada. tentu. Itu luar biasa. Rasanya pasti orang tua kalian tuh bisa bangga gitu ya. Iya. Seperti mungkin kalau kita sekarang lagi booming-boomingnya namanya Piala Dunia nih ya di Qatar. Iya. Maroko yang Iya. mewakili negara Islam, satu-satunya negara Islam yang masih bertahan sampai ke babak semifinal. Tahu kan ya istilah semifinal? Iya, tahu. Satu langkah lagi mau sampai ke Final. Itu kan berarti udah prestasi yang luar biasa itu kan ya. Banget, Tentu, Pak, itu, Pak. Ketika Pak Bar lihat di berita-berita itu Maroko itu sampai membawa orang tua mereka ke dalam stadion, cium tangan mereka, ini berarti bentuk birrul walidain juga. Wadah. Maka luar biasa. Tepuk tangan untuk tim nasional Maroko ya, sudah mewakili Islam, dan kita harus berterima kasih untuk prestasi itu. Berarti ini juga contoh yang baik nggak sih? Kayak Iya, gini. contoh yang baik ini Pak. Membawa orang tua sampai ke dalam lapangan, cium tangan di tengah Oh, lapangan. tentu. Baik itu, sekali Pak. tuh. Baik Kalian juga sekali, kayak Pak. gitu nggak dulu? Iya. Iya, dapat medali kayak gitu. Iya. Wah, luar biasa. Oke, tadi sudah dijawab juga ya, setiap minggunya itu frekuensi latihannya kurang lebih 3 kali. Iya. Kemudian apa sih yang menurut kalian itu dikorbankan biar kalian bisa dapat juara kayak sekarang ini? Kalau pas itu tuh kan pelajaran tuh jadi harus nunda pelajaran buat latihan loh Pak. Terus juga sorenya biasanya tuh sore tuh cuma jogging. Besoknya lagi latihan. Paling enggak kalau apa mendekati lomba itu seminggu latihan terus, Latihan kecuali terus. hari Minggu. Kecuali hari Ahad, memang harus ada waktu istirahat meskipun hanya sebentar Iya. gitu ya, biar nggak jenuh gitu ya. Kalau Anin, berarti Fafa ini mengorbankan waktu bermainnya. Iya, Iya. belajar. Waktu belajar juga harus Iya. dikorbankan. Wah, ini luar biasa. Kalau Anin gimana nih? Apa yang dikorbankan? Waktu Perasaan. belajar sama Belajar. tenaga sih Pak, kan harusnya ini kita belajar, tapi harus ditunda dulu. Harus ditunda. Kan mau apa tuh namanya latihan buat lomba, jadinya kita nggak tahu apa tuh materinya tuh apa pelajarannya. Oh gitu, jadi memang harus mengejar materi pelajaran juga Iya. supaya nggak ketinggalan. Tapi pada hasilnya kalian juga berdua bisa nggak untuk itu? Bisa mengejar materi pelajaran tapi juga prestasi juga jalan. Bisa, Pak. Bisa, oh, Tentunya Nanti bisa. itu kalau misalnya pelajaran itu nanti minta apa fotoin temen juga. Oh, materinya hari ini Iya, apa iya, gitu Pak. ya? Suruh fotoin Oke. terus catat buku. Baik, berarti memang sobat belajar yang dinamakan dengan sesuatu yang harus kita inginkan, yang harus kita capai, ingin kita capai, itu harus menjalani sebuah proses yang dimana proses itu pasti akan mengalami sebuah pengorbanan. Banan. Dan kalian buktinya sekarang sudah bisa melalui itu dan sudah meraih hasilnya, yaitu berupa juara di tingkat masing-masing. Iya. Oke, baik sobat belajar, itu perbincangan kita untuk yang pertama dengan Fafa dan juga Anin, juara medali 1 dan juga medali 3, medali emas dan perunggu di kejuaraan O2SN dan Magelang Championship di tahun Iya. 2022. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Check it out. Meraih mimpi untuk menggapai prestasi. SD Muhammadiyah 1 Surakarta mendidik siswa-siswi dengan Islami agar kelak menjadi kebanggaan negeri. Dengan perkembangan ITEX, dengan perkembangan peradaban, saya rasa SD Muhammadiyah 1 juga harus bisa mempertahankan pendidikan karakternya tadi, sehingga ke depan SD Muhammadiyah 1 menjadi pilihan
masyarakat Solo khususnya dan di luar Solo pada umumnya yang berkenan untuk menitipkan putra-putrinya yang akan dididik di SD Muhammadiyah 1 dengan harapan kelak akan menjadi kader-kader perserikatan dan kader bangsa. SD Muhammadiyah 1 Surakarta terletak di tengah kota berdekatan dengan Puro Mangkunegaran yang merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Surakarta. Oke Sobat Belajar, kita kembali lagi ke bincang-bincang prestasiku di SD Muhammadiyah 1 Kedalan Surakarta langsung dari Radio Solo Belajar. Kembali lagi kita akan bertanya kepada Fafa di sebelah kanan dan Anin di sebelah kiri. Oke, setelah tadi kita berbincang banyak ya seperti itu tadi bagaimana persiapan dan sebagainya. Nah sekarang kita mau tanya nih, kapan pertama kali Fafa itu memperoleh prestasi? 7 Juli 2021 di Kota Surakarta. Itu lombanya online. Lombanya karena pandemi. Online karena pandemi tahun 2021. Oke, ini tapi beda ya dengan yang tadi yang direkam bukan bertanding sama kamera. Bukan itu beda. Beda lagi. Beda. Yang bertanding sama kamera tadi nggak dapat. Nggak ada. Ini seni tunggal 2021. Itu berarti Fafa di kelas berapa tuh? Kelas 5. Kelas 5. Semua posisinya lombanya online ya. Iya. Berlatih tadi yang katanya Fafa dari kelas 1 baru dapat juara di kelas 5. Karena kelas 3 itu mau lomba tapi kehalang sama pandemi. Terus dibatalkan. Ya. Nggak jadi. Itu rencananya mau lomba kemana tuh kelas 3? Di Jogja. Di Jogja. Juga udah daftar itu. Udah bayar. Tinggal berangkat. Terus uangnya bayar balik nggak? Tahu. Enggak tahu. Kasihan banget. Orang tua. Kalau kayak gini nih. Ya harusnya ditanyakan sama panitia. Panitia. Nah. Nggak jadi lomba uangnya kebalikan jadi. Ya gitu. 2021 di kelas 5 berlatih dari sejak kelas 1. Wah, luar biasa. Oke, Anin sekarang. Kapan prestasi pertama diraih? TK, Pak. TK? Di Surabaya, Mas Yan. TK waktu masih di Surabaya. Berarti 6 tahun yang lalu? Iya. 6 tahun yang lalu. Itu juga di cabang Tapak Suci? Bukan, Pak. Berarti katanya tadi TK-nya Aisyah? Iya, belum ada, Pak. Tapi di TK Aisyah nggak ada TK Tapak, saya nggak ada Tapak Suci gitu di TK? Nggak ada, Pak. Nah, lombanya apa tuh? Adanya menggambar sama yang buat pohon. Buat pohon gimana ceritanya? jadi buat pola pohonnya dulu. Habis itu digunting-gunting, habis itu nanti ditempelin di kertas. Tangan dari kertas. Oh, gua kira memikirnya buat pohon. Buat pohon. Nggak bisa dong, Pak. Itu juga pernah menang, Pak, yang buat kerajinan itu. Oh, gitu. Kenapa nggak dilanjutin? Apa itu namanya? Soalnya kayak malas aja gitu, Pak. Tapi malah punya passionnya kayaknya di Tapak Suci gitu ya. Terus pertama dapat juara di Tapak Sucinya? Pas kelas 6 ini. Kelas 6 ini? Iya. Iya. Itu yang katanya di Magelang tadi itu? Iya, Pak. Itu yang pertama dan satu-satunya? Iya. Apakah kemungkinan itu yang terakhir atau nanti akan ada kemungkinan dapat juara lagi? Ya, ada kemungkinan dapat juara lagi, Pak. Oke, jadi ya gini ya Sobat Belajar, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi kira-kira namanya sebuah perjuangan itu nggak akan mungkin bisa terjadi kalau hanya berlatih kemudian langsung menyerah. Begitu aja. Ya kan ya? Tetap ya, harus ada perjuangan yang terus, kemudian konsisten. Tahu nggak konsisten lo? Tahu, Pak. Apa konsisten? Nggak tahu aku, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Konsisten itu adalah terus menerus, to be continue seperti itu. Kalau di game-game itu kan ada tuh continue itu yang terus menerus. Oke, kemudian bagaimana perasaan pertama kali ketika Fafa itu dapat juara di lomba online itu tadi? Bahagia banget, dan pasti nggak nyangka bisa dapat juara sekali lomba. Sekali lomba, padahal kira-kira dengan frekuensi latihan sebelumnya, yakin nggak nih sebelumnya kalau mau dapat juara? Enggak, tapi pada hasilnya dapat. Ini berarti sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kalau Fafa lagi. Siapa nama lu? Anin. Gimana, Nin? Gimana perasaan pertama? Ya, pastinya seneng dan nggak menyangka juga sih, Pak. Soalnya dalam hati tuh bilang kayak gini, udahlah ini kayaknya nggak bisa menang deh nanti. Tapi ternyata dapat prestasi. Ini yang kapan ini? Ini yang menggambar apa yang Tapak Suci nih?
Yang gambar sama yang tapak suci juga. Emang masih ingat 6 tahun yang lalu? Masih, Pak. Masih ingat, udah ingatnya luar biasa loh. Pak Bar itu yang masih ingat itu sebagian aja sih kecil waktu masuk kecil itu. Masa mentoknya itu Pak Bar ingatnya itu kenangan waktu masih di kelas 2 SD. Itu sama eyang saya tahun 2000. Lu udah pada lahir belum? Belum, Pak. Tahun 2000 itu saya diajak sama eyang saya nonton sepak bola, itu yang masih paling kecil itu. Itu di bawahnya itu udah nggak ingat lagi kelas 1-nya kayak gimana, TK-nya apalagi. Oh, ada TK lomba di Hari Kartini. TK tuh kan ya? Iya, Pak. TK Hari Kartini kan pakai apa namanya? Pakaian apa? Adat. Pakaian adat. Pakaian adat. Pakaian Nah, adat. itu Pak Bar tuh masih kecil, masih TK pakai pakaian adat toh. Tuh sakit perut. Jadi berangkat ke TK nangis di rumah. Ingat betul waktu itu. Nah, selain itu nggak terlalu penting sih perjalanan TK. Ya penting sebenarnya sih, teman nggak ingat gitu ya. Oke, Ya. mana yang paling berkesan dari sekian banyak pertandingan yang pernah Fafa ikuti? Kagum banget dapat 2 medali emas dalam sekali lomba di Magelang. Oh, berarti yang terakhir ini Mas. Ya. Yang terakhir. Besok mau jadi juara lagi nggak? Enggak, yang terakhir itu juara 2. Beda. Kemarin di tingkat Kota Surakarta. Itu yang apa? Yang O2SN. Oh, itu beda lagi berarti. Hampir mirip sama yang 2021. Tapi oh, yang online tadi tuh. Iya. Oh, tapi ini offline. online juga. Oh, kan udah selesai di pandemi. Gak tahu aku, Pak. Panitia nih. Panitia berarti ya. Itu yang paling berkesan tuh, yang Iya. dapat 2 medali itu Iya. ya. Karena biasanya dapatnya cuma 1, Satu. kadang-kadang nggak dapat. Iya. Jadi kok kali-kali dapat 2 gitu. Ini faktornya apa nih, Fani? Apa Fafa yang memang benar-benar sudah berlatih sungguh-sungguh atau emang musuhnya yang nggak bisa? Loh, itu sempat kan, Kira-kira aja. ya harus berlatih sungguh-sungguh. Udah Karena berlatih. itu ya. Ya. Karena itu. Dulu tuh musuhnya tuh sempat nangis. Musuhnya sempat Iya. nangis. Musuhnya ini dari sesama Yang- Kota Solo apa enggak sih? Iya. Lupa. Iya. Iya, sama Kota Solo. Iya. Satu SD enggak? Enggak, beda. Tapi itu dari Beda SD Muhammadiyah 1 kayaknya yang berangkat banyak ini ya. Kamu Iya. juga berangkat Magelang kan ya? Iya, Pak. Jadi, tapi sempat ketemu nggak nih kalian berdua nih? Sempat. Tanding itu? Enggak. Iko sama Roka. Yang ketemu satu itu dari satu SD? Semifinal. Semifinal? Iya. Siap- Iko kamu sama dia? Roka. Enggak, Iko sama Roka, Iko Pak. Yang menang siapa? Roka. Roka malah. Oke, sobat belajar, kita akan undang 2 orang ini. Siapa tadi? Roka Iko sama Roka. Iko di kesempatan podcast yang selanjutnya nih. Kita akan dengar bagaimana kesaksian mereka berdua ketika mereka bertemu di babak apa tadi? Semifinal. Wah, ini seru ini kayaknya. Bagaimana mereka berdua bisa saling mengalahkan padahal dengan membawa bendera yang sama. Iya. Itu mewakili SD apa mewakili kota nih ceritanya? SD. SD. Wow, kan? Berarti mewakili satu bendera yang sama, SD Muhammadiyah 1, tapi harus saling mengalahkan. Ini bagaimana nih sikap sportivitas mereka berdua? Dulu tuh pernah yang semifinal tuh nangis Siapa? lawanku. Karena Pernah takut. sesek perutnya sakit. Oh, perutnya sakit. Berarti belum makan tuh. Kalian udah makan belum? Habis itu Udah. Habis itu aku yang menang. Oke, berarti harusnya kamu ketika musuhnya kalah dengan kondisi yang tidak seharusnya gitu, Ya. kamu harus datang nih nyalamin sportif. Ya, harus. Udah tapi dilakuin nggak tuh? Udah. Oke, luar biasa. Ini sikap sportif ini memang yang harus dijadikan sebagai sikap yang utama. Jangan sampai kita itu arogan di dalam bertanding. Terus kalau kita menang ya kita nggak boleh sombong kan gitu. Ya. Ya kan? Kita harus low profile dan nggak boleh bilang kalau musuh kita itu sebagai orang yang tidak bisa apa-apa. Oke, nggak boleh seperti itu. Kalau Anin, gimana Nin? Mana yang paling berkesan? Itu, Pak, yang pas di Magelang juga. Karena kamu jangan-jangan dapat juara juga baru 2 kali. Sekali yang menggambar tadi, sekali yang di Magelang. Iya. Oh gitu, pantas aja. Kenapa nih? Jelasin. Karena kan ya dulu kan yang pas itu kelas 3 kan mau lomba juga yang pas di Jogja kayak Fafa. Oh, ini satu lomba juga tadi? Iya. Tapi nggak jadi dua-duanya Iya, sama? nggak jadi, Pak. Oh gitu. Berarti udah dari kelas 3-nya udah dipilih mau ikut lomba nih Iya, sama udah. pelatih? Udah. Oh gitu. Ini baru tahu kalau ini saya malah. Kayaknya dulu Anin kelas 3-nya nggak gitu-gitu banget ya? Dulu kan kamu orangnya kalem, menengan gitu. Kalau Ya, itu dulu, Pak. Iya, itu dulu, Masya Allah udah tobat ini. 2 orang ini udah beda sama sekarang. Itu kenapa? Itu yang paling berkesan. Ya karena apa itu kan pas kelas 3 nggak jadi kan. Terus tiba-tiba itu
Mak Betunduk. Iya. Kelas 6 itu Pak Joko masuk ke kelas, Iya. di situ langsung bilang Kelas 5. kelas 5 langsung bilang kayak gini, apa itu aku sama Kiki, Nin, kalian berdua ikut lomba ya, kayak gitu. Magelang itu ya. Iya. Persiapannya ternyata dari kelas 5. Iya. Iya. Oh, luar biasa, 1 tahun. Iya. Enggak, Pak. Nggak nyampe. Itu 21. 2022. Iya, 2022 tapi mau naik kelas naik kelas 6, Pak. Akhir kelas 5 gitu ya. Iya. Berarti itu waktu sekolah kita udah masuk tapi sudah mulai yang dibagi-bagi, masuknya belum full gitu kayak Iya, sekarang Pak. ini ya. Udah, itu pas udah full. Udah full. Udah. Oke, belum bukan yang setengah-setengah itu kan ya? Bukan. Oke, luar biasa. Itu yang paling berkesan. Tapi kalau Fafa nih, ada nggak kemampuan lain selain tapak suci yang Berenang. hasilnya sudah ada juga? Kalau itu belum sih, Pak. Tapi kalau berkuda dulu pernah sempat ikut lomba, tapi Berkuda, belum naik- dapat juara. Naik kuda? Ya. Kuda beneran? Ya. Kuda beneran. Ini berarti salah satu sunnahnya Nabi kita. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. berkuda, berenang, satunya memanah. Ini kalau olahraga bertiga Ya, ini. aku bisa, Pak. Nah, ini luar biasa. Pak Bar cuma bisa memanah doang. Memanah hatinya doi. Weh. Kalian nggak ikut-ikut kalau memanah yang beneran bisa Memanah sih. sambil Cuman, berkuda. wah, kalau itu membutuhkan fokus yang luar biasa nih. Fafa bisa. Baru mencoba. Sekarang. Ya. Oh, baru. Latihan di mana tuh? Latihan deket rumah. Dekat rumah. Jadi Yang di kuda mana? nggak Siapa? dikendaliin. Kudanya? Enggak. Oh, enggak. Nanti di sana ada buat apa? Buat Pacuan kuda gitu. Bukan. Semacam tempat lari kudanya gitu. ya nanti kita mana kudanya itu tetap Lari. dikendaliin. Sama? Jadi kita fokusnya mana. Tapi kita juga harus mengendalikan kudanya. Itu Fafa sendiri yang dengan kuda? Ya, Bisa. tapi belum. Oh, belum. belum. Baru Ini- berusaha, baru berkudanya baru lepas baru lepas Emang kuda ada stangnya? kendali. Iya, kendali. Ya, baru dilepas kendalinya muter itu. Ini bisa itu? Hah? Bisa? Sedikit Serius? baru ya. Wih, hebat ini mengendali kuda sambil gimana sih lagunya tuh? Mengendarai kuda supaya Supaya baik jalannya. Kan gitu. Oke, kalau Anin, ada nggak prestasi lain selain menggambar sama tapak suci? Ada Pak main biola. Main biola? Iya. Weh, Serius? Iya. Wih, main biola. Hebat, ini berarti multi talent nih dua-duanya nih. Iya, Yang Pak. satu tapak suci sama berkuda. Coba jurus tapak suci dimainkan di atas kuda sambil memanah. nggak bisa, Pak. Nah, ini Nggak bisa, kalau Pak. menggambar sambil biola sambil jurus tapak suci. Nah, Itu sulit, Pak. Itu dapat juara. Itu pernah lomba itu? Belum, baru masih latihan lah, belum terlalu bisa, Pak. Oh, belum terlalu bisa. Ini berarti penerusnya Kak Vio. Dulu SD Muhammadiyah 1 punya murid namanya Kak Vio. Itu Kak Vio itu dulu juga bisa sebagai pemain biola sama kakaknya Rasya itu namanya siapa ya? Mbak Kiara. Mbak Kiara. Nah, Mbak Kiara itu juga bisa main biola. Jadi penerusnya Iya, Pak. ya. Tapi bentar lagi lulus, Pak. Bentar lagi siapanya? Kita. Ya, ada apa-apa kan nanti iya ya. Terus kapan tampilnya ya? Ya gimana? Kalian kan kelewat pandemi 2 tahun. Iya, jadinya Pak. Ya kayak gitu. Nggak kerasa. Iya, Pak, Ya nggak kerasa. Bilang nggak kerasa gimana? Nggak terasa kalau udah kelas 6 dulu, Pak. Oh gitu Kan ya. pandeminya kelas 3. Iya, kelas 3 akhir, kelas 4, kelas 5 awal tuh di separuh-separuh gitu kan. Iya. Oke, terus kalau gitu berarti kalian berdua ini punya talenta yang nggak cuma satu, dan harapannya nih dari talenta-talenta yang kalian punya itu bisa dikembangkan kayak gitu. Ya, Jadi Pak. jangan berhenti. Nah, Iya. besok tuh di SMP, pilih sekolah yang kiranya bisa membantu ekstrakurikuler bakatmu ini berkembang. Iya. Oh, tentu. Pilih tentu, itu, Pak. ya. Iya, Pak. Jangan sampai enggak. Iya. Sia-sia udah dapat juara tuh. Kita punya juara Hizbul Waton Mbak Pandu Zahra. Putri yang namanya Mbak Zahra gitu ya. Itu kita undang sampai sekarang belum ketemu jadwalnya. Mbak Zahra masih jadwalnya padat di SMP. Itu udah dapat keuntungan loh.
dia masuk ke SMP-nya sekarang itu otomatis bisa masuk ke barisannya, maksudnya jadi pengurus pramuka karena di sana pramuka bukan sekolah Muhammadiyah, masuk ke pengurus pramuka dan dapat potongan SPP 1 tahun. Ini yang bisa kalian dapatkan nanti. Siapa tahu kan kepala sekolahnya baik kayak gitu. Iya, Pak. Iya kan? Siapa tahu. Siapa tahu kan, siapa yang tahu. Mbak Zara kan juga gak nyangka gitu. Iya, Pak. Dulu tanya ngabarin sama Pak Bar waktu itu. Pak, aku ternyata dapat reward dari itu sertifikatnya Hizbul Wathan di Provinsi Jawa Tengah itu ternyata bermanfaat. Nah, kalian karena kemarin sudah dapat di itu Magelang tuh tingkat apa tuh? Tingkat nasional. Apalagi nasional. Iya, nih. Pak. Medali berarti ya? Bukan Ya, piala. medali. Medali. Oke, kalau nasional berarti medali. Nah, itu dipertahankan itu. Itu sertifikat disimpan. Biasanya sertifikat itu berlakunya 3 tahun. Kalau kalian kelas 5, 3 tahun berarti itu sertifikat masih berlaku tuh. Itu disimpan jangan sampai hilang. Namanya dicek kalau dapat sertifikat. Namanya bener nggak? Ya, Safaras pakainya Z atau S tuh bener cekin. Anindya Maharani, Sekar Sanjaya, sempit sekali, sangat sedih dan MSSSSSS-nya banyak kan gitu. Itu dicek S-nya. Ya, Pak. Bener apa enggak kan Iya. gitu. Ya jadi jangan sampai ada kesalahan nama. Kalau gitu ya. aku itu daftar di pondok itu dapat potongan 4,5 4,5 apa nih? juta. Oh, juta. Pendaftaran. Dapat Dapat 4,5 Mau juta. daftar di pondok mana nih? Dulu kan ada 2 pilihan, MBS sama MBS Jogja. MBS Jogja, ya, sama Dimsa, Dimsa. Klaten. Dimsa. Oh, Ibnu Abbas. Bukan. Bukan. Beda lagi. Kok Klaten Sragen? Oh, Sragen. Kalau dulu Google bilang ini Ibnu Abbas di Klaten. Terus maksudnya sekarang yang di Yang di Dimsa itu dapat potongan 4,5 juta. Karena Tapak Suci itu Ya. tadi. Wah, luar biasa kan? Sudah terbukti ternyata. Dari kalau Anin dapat potongan belum? Dapat potongan gara-gara kakak sekolah di situ, Pak. Oh, Dapat bukan potongan. karena prestasi Bukan. Anin. Ini daftar di mana nih ceritanya? SMP Al Azhar, Pak. Solo Al-Azhar Baru. Solo Baru atau Cimabudi? Solo Baru. Solo Baru. Berarti yang Al Azhar 21 ya? Iya. Yang Solo Baru. Oke. Potongannya cuma 500.000. Ya lumayan kan 500.000 kalau kita mau beli Iya, apa Pak. namanya boba itu dapat buat mandi tuh. Iya, Pak. Itu kan ya? Oke. Baik, sobat belajar, ini obrolan kita yang sangat menarik sekali dengan 2 jawara kita. Sebelah kanan saya ada Fafa yang dapat 2 medali emas di Magelang Championship dan juara-juara yang lain yang tadi sudah disebutkan sama Fafa sendiri, dan di sebelah kiri saya ada Anin yang sudah dapat 1 medali perunggu di Magelang Championship dan 1 juara menggambar ketika masih TK. Luar biasa. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk mereka berdua. Luar biasa. Terima kasih Fafa, terima kasih Anin. Iya, Pak. Sama-sama. Siang ini sudah menemani Pak Bar di program podcast Radio Solo Belajar. Ini prestasiku. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Harapannya pesan dari Pak Bar dan tim radio, jaga sholatnya. Ya, Pak. Ya, Pak, tentu. Ngajinya, jaga Iya, Pak. kesehatannya. Itu penting tuh. Iya, Ketika Pak, itu kita mau penting berdoa, kita mau bertanding, jangan lupa berdoa kepada Allah. Iya, Pak. Setelah selesai apapun hasilnya, kita tetap harus Syukur. Kayak tadi malam pertandingan Maroko yang Iya, mewakili umat Islam yang tadi Pak Bar sampaikan Iya. di Piala Dunia, mereka kalah pun masih tetap bersyukur. Lihat nanti videonya di Instagram. Ya, Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Itu bersyukur, bahkan semua supporter itu mengucapkan terima kasih padahal kalah nih. Luar biasa lah, ini adalah sikap sportif. Iya, Gitu ya. Oke, terima kasih Fafa, terima kasih Anin sekali Iya, lagi. Pak, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, sobat belajar, itu pengobrolan kita dari mereka berdua. Sampai jumpa di kesempatan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.